dan sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya lah. Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada pengikutnya, sehingga sampailah kepada kita umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-bapak guru hebat SMP Negeri 2 Greget. Sebelumnya saya menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan di hari ini Senin tanggal 27 Oktober 2025 dalam kegiatan praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru SMP 2 Greget yang hebat-hebat ini mendapatkan kebaikan dari Allah, sehingga keberkahan yang kita dapatkan akan tertularkan kepada anak-anak didik kita, anak-anak hebat yang sedang mencari ilmu. Dari segala yang kita lakukan, insya Allah akan membawa kebaikan untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kepada pemaparan yang akan saya sampaikan, mohon izin untuk Bapak Arifin sebagai wakasek kurikulum wakil dari Bapak yang sedang berhalangan, sedang rapat di luar kota untuk menyampaikan sambutannya, Pak. Mohon kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Yuliana selaku guru BK SMP Negeri 2 Greget yang hari ini akan memaparkan tentang berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat. Tentunya semoga nanti apa yang disampaikan oleh guru itu kita dan anak didik kita yang berimbas kepada kemajuan SMP Negeri 2 Greget pada umumnya. Salam dan salam semoga tetap terpakai pada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabatnya, dan termasuk kita semua sampai yang akhir. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, saya mewakili Bapak Kepala SMP Negeri 2 Greget yang berhalangan hadir, yang kebetulan pada hari ini sedang mengikuti bimbingan teknis reflek SMP Negeri 2 Greget dengan bendahara atau dengan Pak Ari. Sehingga untuk hari ini diwakili oleh saya untuk memberikan sambutan dalam kegiatan pada pagi hari ini. Bagaimana yang saya hormati, sesungguhnya kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Yuli hari ini adalah sebagai contoh, sebagai cerminan yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan oleh semua guru maba. Ini namanya LPS, LMS, ya. LMS ini nanti akan dilakukan oleh semua maba, oleh semua guru. Oleh karenanya kita bisa nanti mengambil ini jadikan sampling lah itu untuk semua guru, karena nanti ada undangan, ya ada undangan semua maba gitu. Dan saya sudah tahu sebelumnya, dan saya sudah komunikasikan dengan Bu Yuli, ternyata Bu Yuli dari BK itu sudah mengawali begitu. Saya ketika itu dapat informasi pada saat BIMTEK bahwa nanti akan kegiatan LMS terusnya LMS seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu nanti ini jadikan sebagai acuan lah ya, boleh dijadikan sebagai acuan. Oh nanti saya juga seperti ini. Oleh karenanya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Yang pertama
adalah berpartisipasi dalam mensukseskan kegiatan Bu Yuli selaku guru BK. Yang kedua, kita sebagai rekan kerja mendukung ya apa yang dilakukan oleh rekan yang lain, terutama untuk kali ini adalah Ibu Yuli. Mungkin nanti ke depan siapa lagi gitu kan, untuk memaparkan praktik baik sesuai dengan maparannya masing-masing. Maka ketika dimohon diminta untuk mengikuti, maka kita pun harus mengikuti bareng-bareng, saling mendukung begitu ya, saling mendukung. Dan insya Allah ini adalah sebuah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan, terutama bagi yang belum. Ya seperti itu. Jadi oleh karenanya saya berharap bahwa rekan-rekan semua dapat mengikuti dengan baik, dan kepada Bu Yuli saya doakan semoga sukses Bu, semoga lancar, dan saya doakan Ibu menjadi fasilitator daerah yang mewakili atau yang terpilih dari SMP Negeri G. Secara khusus saya sudah sampaikan kepada Pak Didi selaku pembina BK gitu ya. Ya, saya rekomendasikan Ibu Yuli itu dianggap menjadi fasilitator daerah ya. Jadi semoga sukses gitu ya. Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Mari kita ikuti pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Yuli nanti. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Dipin yang sudah menyampaikan sambutannya. Luar biasa, dukungan yang sangat membuat saya lebih bersemangat, karena memang ini kegiatan yang saya lakukan adalah sangat membutuhkan support dari rekan sejawat yang ada di sekolah tercinta ini. Tanpa dukungan dari yang lain, maka apa yang akan saya lakukan ini tidak akan tercapai maksimal. Seperti itu. Terima kasih Pak Dipin atas sambutannya. Baik Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 2 Geliat, sebentar saya sampaikan dulunya untuk waktu bersamaan kita kurang lebih ada 2 JP atau 1 jam lebih 30 menit. Jadi mohon dari itu luangkan waktu pada hari ini, dan saya sampaikan bahwa ini tidak maksud untuk menggurui atau lebih pandai dari Bapak ini semua, namun ini adalah hal yang sedikit wajib saya sampaikan, karena saya ini kemarin 4 hari di tanggal 29 sampai tanggal 2 Oktober kemarin mengikuti pelatihan daerah di SMP 1 Sumber, dan ada tugas OJL yang harus saya tuntaskan. Salah satunya adalah pengimbasan kepada rekan sejawat Bapak Ibu guru semua di sini. Jadi mohon dari itu saya minta waktu untuk kebersamaannya pada hari ini, dan saya yakin Ibu Bapak semua di sini adalah orang-orang yang bisa bertengah rasa kepada yang lain. Makanya saya semangat sekali melaksanakan tugas yang akan saya lakukan pada hari ini. Seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung ke pemaparan PowerPoint yang di depan Bapak Ibu semua. Kegiatannya adalah berbagi praktik baik implementasi 7 jurus BK Hebat, yang mana diadakan atau diselenggarakan oleh Kemendikdasmen BPGTK Provinsi Jawa Barat. Ini dilakukan pada waktu saya kemarin 4 hari itu diberikan materi mengenai 7 jurus BK Hebat. Hari ini saya akan memaparkan, mohon maaf mungkin dari pemaparan yang akan saya sampaikan nanti ada beberapa kalimat atau kata-kata yang mungkin kurang dipahami, karena itu adalah kita sama-sama belajar ya Bapak semua. Saya masih belajar, jadi mohon untuk dimaafkan seperti itu. Baik, hari ini Senin tanggal 27 Oktober 2025 oleh saya sendiri, Iliana SPD, guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 2 Geliat. Masuk ke bagian berikutnya Bapak Ibu semuanya. Latar belakang. Oke, latar belakang kenapa jurus BK Hebat ini diadakan atau diselenggarakan program dari Kemendikdasmen ini, karena
Di tengah kompleksitas tantangan zaman yang sekarang, mulai dari dinamika teknologi hingga perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan adanya peningkatan kebutuhan akan kesejahteraan mental bagi murid. Generasi muda kita menghadapi tekanan yang tidak ringan, sehingga guru memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan mereka tumbuh tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga sehat mental dan emosional serta berkarakter kuat. Jadi zaman sekarang Bapak Ibu perlu kita ketahui, memang zaman sekarang itu menghadapi murid-murid yang memang beda. Generasi saya dulu tahun SD itu tahun 90-an, SMP tahun 2000 itu memang atmosfernya berbeda sekali. Anak-anak sekarang terkadang mentalnya itu gampang sekali menyerah atau gampang sekali iya betul, cengeng seperti itu. Jadi sampai beberapa terjadi kasus-kasus yang di luar sana ya, alhamdulillah semoga kita tidak ada anak yang ditegur karena indisipliner, lapor ke orang tua, malah guru yang dilaporkan, disalahkan sampai dipidanakan. Ya. Nah ini butuh sekali yang namanya program yang akan disampaikan nanti, karena ini terkait dengan perkembangan mental dan emosional sehingga berkarakter kuat seperti itu ya. Dan inilah mengapa peran bimbingan dan konseling di sekolah menjadi semakin krusial, bahkan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI. Guru BK bukan hanya polisi sekolah atau pelengkap administrasi, melainkan arsitek jiwa yang mendampingi, menginspirasi dan memberdayakan setiap murid. Memang guru BK itu pertama dijadikan pelatihan itu ada guru BK. Kenapa? Karena berkaitan dengan karakter. Yang mana latar belakang mereka itu adalah mengenai psikolog atau emosional dari satu murid atau peserta didik seperti itu. Jadi diadakanlah dulu dengan guru BK yang menjadi pesertanya seperti itu. Kemudian sayangnya guru BK yang selama ini menjadi garda terdepan dalam membangun fondasi mental yang kuat bagi generasi penerus ini jumlahnya tak sepadan dengan jumlah murid yang harus dilayani. Karena idealnya guru BK itu 150 satu BK yang menangani. Nah, di sini 350 siswa kurang lebih itu hanya satu, yaitu saya sendiri. Maka dari itu ini perlu adanya solid atau kerjasama. Jadi materi ini tidak hanya untuk saya sebagai guru BK saja, tapi harus dimiliki atau harus diberikan kepada guru mapel yang lainnya. Terutama ada yang namanya tugas wali, guru wali. Nah ini adalah perlu punya modal materi, salah satunya adalah 7 jurus BK hebat ini. Jadi bukan hanya BK saja yang memiliki materi ini, tapi juga guru-guru yang lain pun, guru mapel pun perlu yang namanya dibekali 7 jurus BK hebat ini. Seperti itu ya. Dengan demikian yang disampaikan oleh Profesor Dr. Abdul Mufti, yaitu Menteri dari Pendidikan kita, tujuan kita untuk mencapai apa? Lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menggembirakan, sehingga dapat kita wujudkan di sekolah kita ini. Seperti itu. Tujuan, ya Bapak Ibu, tujuan kenapa diperjelas lagi di sini tujuan adanya 7 jurus BK hebat ini adalah meningkatkan kompetensi guru, baik guru BK maupun guru kelas, untuk membimbing perkembangan karakter, pribadi, sosial belajar dan karir siswa secara optimal. Program ini bertujuan agar sekolah menjadi lingkungan yang aman, nyaman, dan positif, sehingga guru dapat lebih proaktif dalam mengembangkan potensi siswa dan membantu mereka menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Jadi tujuannya adalah untuk meningkat kompetensi atau keprofesionalan kita di bidang yang lain, gitu kan. Biasanya kan diampu oleh contoh guru pelajaran mapel Indonesia, mungkin sekitar pelajaran Indonesia. Nah ini dibekali dengan kebekaan, gitu ya. Supaya apa? Supaya itu tadi tujuannya adalah untuk selain perkembangan akademik juga perkembangan karakter, pribadi dan sosial siswa ini menjadi lebih optimal ketika ada guru mapel yang bisa atau punya latar belakang keilmuan tentang kebekaan seperti itu ya Bapak Ibu. Baik, berikutnya ini apa sih 7 jurus itu? Nah, ini kalau jurus berarti identik dengan pendekar ya Bapak Ibu. Makanya saya gambarkan pendekar. Jurus ini
tapi bukan jurus yang keras atau sangat ekstrim ya. Jurusnya jurus yang halus, penuh kelembutan, jadi langsung kena kepada siswa. Apa saja jurus tersebut? Yaitu yang pertama ada jurus kenali potensi, kemudian ada jurus kedua kelola emosi, yang ketiga ada jurus tumbuhkan resiliensi, dan yang keempat jurus jaga konsistensi, yang kelima jaga koneksi dan koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh menata situasi. Ini ada aspek siswa dan aspek sistem. Jadi jurus 1 sampai 5 itu adalah ke siswa. Kalau untuk yang jurus ke-6 dan begitu, aspek terbesarnya adalah dari sekolah sendiri, pendukungnya seperti itu ya. Nanti dijelaskan ke depannya sedikit, namun di implementasi ini tidak akan saya detail semuanya dipaparkan karena waktu juga yang kita terbatas. Jadi hanya satu yang akan kita atau saya paparkan secara lebih luas lagi untuk optimal waktu. Jadi di kesempatan lain insya Allah kita berbagi lagi ya seperti Bapak Ibu. Berikutnya, nah kita SBT dulu. Itu ini sebuah apa ya? Sebuah pencairan suasana biar tidak ngantuk. Ada yang sudah ngantuk Bapak Ibu? Ini persiapan kuliah luar biasa, ngantuk nih ngantuk. Abah biar seger, biar ceria. Ini ada oleh-oleh video yang kita buat ketika di pelatihan kemarin. Setiap kelas itu, saya itu kelas 1 masuknya itu membuat tugas video ya, video dengan latar lagu 7 jurus BK Hebat. Kebetulan dapat prestasinya kedua ya, yang pertama itu kelas 2 dan saya kelas 1 ya, ini juga lumayan lah alhamdulillah, karena sehari pertemuan itu terakhir kita harus begini, jadi lumayan penuh dengan apa namanya yang masih kurang lah, karena kita juga dadakan menjadi model sepertinya. Ini lama, ini juga prosesnya, padahal tag-nya lama tapi hasilnya cuma beberapa menit saja ya. Baik Bapak Ibu, boleh berdiri semuanya biar atmosfernya terasa kita ini dengan akan terasa bermakna. Baik, kita putarkan. Kemudian sebelahnya ada teksnya ya. Ini ada gerakannya Bapak Ibu, nanti boleh diikuti. Kalau sekali sih memang kurang ya. Kalau masih. Oke, siap ya. Boleh tepuk tangan. Ya. Coba SMP dari semangat. Mandiri dan kuat. Penuh di lingkungan sehat yang bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus. Tangannya gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Oke, luar biasa. Terus kedua. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Oke, ada outro. 7 jurus hebat, bersamamu melangkah depan. 7 jurus hebat, 7 jurus yang akan ku ingat.
semoga lagi-lagi nanti di kesempatan yang akan datang ya. Itu tadi jurus BK hebat ya, semoga bisa menghibur juga. Oke, ada slide berikutnya. Ini bisa dijelaskan semi detail ya, tapi tidak sedetail yang akan disampaikan ya. Yang pertama ada jurus 1, kenali potensi. Apa itu kenali potensi? Yaitu membantu siswa untuk mengenali bakat, minat, kekuatan diri mereka melalui asesmen yang sistematis. Kalau di BK biasanya saya melaksanakan tes diagnosis awal, yaitu ada yang berbentuk basic aplikasi, yaitu menggunakan aplikasi Akpintar. Di situ sudah saya lakukan kemarin di kelas 9C. Waktu itu memang tempatnya untuk anak yang siswa baru, Bapak Ibu ya. Untuk kelas 7 apalagi, supaya apa, nanti bisa dideteksi hasil gaya belajarnya, kemudian kecerdasan majemuknya di mana letaknya, lebih tinggi apa kecerdasannya, kemudian ada minat bakat untuk karir terutama. Nah ini Bapak Ibu semuanya mungkin sudah melakukan asesmen untuk awal. Setiap mapel mungkin berbeda-beda melakukan asesmen awalnya. Kalau untuk yang umum sih biasanya tes gaya belajar itu bisa gampang melalui aplikasi Akpintar. Di situ sudah ada pertanyaan dan hasilnya anak tersebut punya gaya belajar. Gaya belajarnya ada 3, yaitu ada yang masuk ke auditori, visual dulu, yaitu dengan menggunakan penglihatan, kemudian auditori, pendengaran, dan kinestetik, yaitu dengan praktek langsung. Nah, ini ketahuan anak-anak itu di mana gaya belajarnya. Nah, nanti bisa kita lakukan ketika pembelajaran. Nanti itu anak itu akan maksimal menerima materi yang kita sampaikan. Terkadang kan di kelas ada anak yang nyender terus atau kayak gak semangat. Itu biasanya kalau diajak olahraga atau kayak praktek langsung itu semangat daripada nulis, daripada mendengarkan. Nah, itu berbeda anak pasti berbeda gaya belajarnya. Atau tes majemuk, kecerdasan majemuk yang ada 8 kecerdasan. Yang pertama adalah tes kecerdasan secara spesial, visual spasial, atau artinya bisa lebih peka ketika melihat seperti ini, kenal wajah tapi lupa nama. Nah, itu biasanya cenderung kepada kepintaran secara visual spasial. Kemudian ada kecerdasan logis matematis. Biasanya anak tuh pintar menghitung, pokoknya matematika mah babat lah gitu. Ada lagi. Kemudian ada yang kepintarannya di bidang musik, dia senang nyanyi, kemudian bisa membuat lagu, atau lebih enak dengan nyanyi itu lebih terserap materinya. Atau ada kecerdasan, kemudian yang keempat kecerdasan lingual, kecerdasan bahasa. Kosakata bahasa itu banyak. Nah, ini anak ini pasti cerdas secara lingual, bahasa itu tinggi. Kemudian ada kecerdasan naturalistik. Biasanya yang cerdas naturalistik yang suka dengan alam, dengan hewan, dengan tumbuhan gitu itu, dan biasanya menjadi pendaki atau pecinta alam. Nah, itu kecerdasan naturalistik. Dan berikutnya adalah kecerdasan intrapersonal. Intrapersonal itu apa? Kecerdasan yang bisa mengatasi masalah diri sendiri. Sudah selesai dengan diri sendiri, kemudian dia bisa mengendalikan dirinya. Itu namanya kecerdasan intrapersonal. Ada lagi kecerdasan interpersonal, kecerdasan yang dimana bisa mengatasi dengan orang lain. Jadi hubungan sosialnya baik. Nah, ini anak bisa dikategorikan dengan kecerdasan yang disebut dengan interpersonal, gitu ya. Tadi ada 8 yang kecerdasannya ini bisa digali, dikenali potensi, yaitu di tes yang Bapak Ibu bisa lakukan. Itu gampang melalui salah satunya aplikasi Akpintar. Baik, itu jurus yang pertama. Yang kedua adalah jurus kelola emosi. Nah, seperti apa? Yaitu membekali siswa dengan keterampilan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi secara sehat melalui pembelajaran sosial emotional learning. Ya, ini yang seperti ditekankan oleh Pak Mufti ya, bahwa pembelajaran itu harus bisa ramah sehingga sosial mereka di kelas itu aman. Ya, seperti tidak minimnya pembulian ya, minimnya intimidasi. Nah, seperti itu kalau bisa dikelola emosinya maka kelas akan kondusif. Nah, di sini perlu jurus kelola emosi. Nanti
ada pemaparannya, insya Allah akan saya sampaikan. Untuk yang ketiga adalah jurus tumbuhkan resiliensi. Apa sih? Resiliensi itu adalah melatih daya juang dan ketahanan siswa dalam menghadapi tantangan, tekanan, dan kegagalan. Jadi benar anak zaman sekarang itu babari down gitu, gampang menyerah, gagal sedikit udah. Misalkan dapat nilainya tuh di bawah kan atau nilainya itu rendah, gak mau belajar lagi. Nah ini perlu kita berikan jurus membuat semangat. Gagal satu, gagal dua itu biasa. Ya, nanti kita berikan jurus kepada anak bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya. Itu perlu yang namanya perjuangan sehingga sampailah kepada tujuan yang diharapkan. Gitu ya. Berikutnya ada jurus yang keempat adalah jurus jaga konsistensi. Apakah itu? Yaitu membentuk kebiasaan positif secara berulang dan konsisten untuk membangun disiplin, tanggung jawab, dan manajemen waktu. Nah di kita kan jarang ya Bapak Ibu anak-anak konsisten sekarang ya. Rata-rata padahal udah 3 tahun tuh ya, tapi baris-baris masih saja di kontrak-kontrak. Betul ya Pak ya? Iya, ini berarti daya konsistensinya belum tinggi. Perlu kita dukung ya dengan berikan jurus konsistensi supaya anak ini punya kebiasaan baik. Atau yang pemerintah galakkan adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini udah luar biasa. Kalau 7 kebiasaan ini dikonsistensikan, selalu dilaksanakan, maka benar-benar anak-anak kita akan punya karakter yang bagus, karakter yang tanggung jawab. Jadi kita sebagai pendidik tidak akan capek banget, tidak akan terlalu lelah untuk mengingatkan hal kebaikan karena mereka sudah apa? Sudah terbiasa, sudah konsisten. Nah, ini tujuan ada jurus konsisten ini adalah supaya anak-anak berkebiasaan positif sehingga mereka tanggung jawab di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Jurus yang kelima, Bapak Ibu, apa jurus kelima? Kita baca bareng-bareng ya, biar tidak ngantuk Bapak Ibu. Boleh ya? Silakan kita baca. Atau salah satu aja, mau ada relawan atau paksawan? Mana ada relawan? Sebelum saya paksa. Yang bisa masak. Boleh Pak Arifin mau? Baca nomor 5. Jurus kelima jadi koneksi, yaitu mengembangkan komunikasi yang sehat dan efektif untuk membangun hubungan yang kuat antara siswa, guru, teman sebaya, dan orang tua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jelas ya Pak ya? Jelas. Tadi yang disampaikan ini memang betul ya, mengembangkan untuk mendukung perkembangan siswa. Pak runtutannya Pak ya? Dulu ya Pak? Dulu balas ya. Jurus yang keenam adalah membangun kolaborasi. Apakah kolaborasi itu mendorong kerjasama multi pihak? Jadi bukan satu pihak. Ini melibatkan berbagai pihak yang lain seperti siapa? Yaitu antara guru, orang tua, komunitas sekolah seperti komite mungkinnya, dan untuk kenapa? Karena untuk mendukung perkembangan siswa. Seperti kalau ada anak yang memang kehadirannya itu sangat ketidakhadiran sangat tinggi, artinya kan perlu kolaborasi, perlu kerjasama dengan orang tua. Tidak bisa kita menangani dengan anaknya aja kan sampai pegel ya Pak. Kalau beda anak-anak pasti ada yang namanya kerjasama, yaitu melibatkan orang tua siswa itu sendiri. Jadi penting, tidak boleh tidak dilakukan. Orang tua, wali kelas. Makanya ini jurus ke-6 ini adalah yang akan lebih dampaknya kepada kita sebagai pihak sekolah. Kalau tadi yang 1 sampai 5 itu jurusnya tuh ke siswa ada, kayak kita tuh nggak ada. Namun untuk 6 dan 7 ini lebih besarnya imbasnya kepada kita pihak sekolah. Gitu ya. Jurus terakhir nih, siapa ada yang sukarelawan? Ada Pak Asep, mana Pak sukarelawan? Siapa? Antum cenah. Ayo Pak. Jurus yang ketujuh yaitu menata situasi, mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan sebagai prasyarat penting untuk tumbuh kembang siswa. Jurus pamungkas ya dibacakan oleh Mr. Asep itu ya Pak ya. Pak Asep terima kasih sudah membacakan
Betul, tadi jurus ketujuh adalah menata situasi ini lebih besar pengaruhnya dari kita sebagai pihak sekolah. Untuk apa? Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menggembirakan sebagai prasyarat penting untuk tumbuh kembang siswa. Betul ya Bapak Ibu, kalau situasi sekolah itu tidak kondusif, sekolah itu kayak seperti tidak ada rasa kekeluargaan, tidak ada rasa keselamatan, itu pasti anak itu tumbuh kembangnya akan terganggu. Ya. Jadi penting kita harus menata situasi supaya anak-anak kita ini bisa bergembira di bersekolah, bisa nyaman, aman karena punya lingkungan yang aman, sehat dan juga bersahabat seperti itu. Oke, boleh teman-teman kita semua, Bapak Ibu semua hebat, guru SMP 2 derajat. Aduh, waktu semakin siang dan semakin ngantuk sepertinya Bu. Oke, lanjut. Nah ini seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa saya jelaskan semua tujuh-tujuhnya, tapi saya akan menyampaikan satu jurus, yaitu jurus yang keberapa Bapak Ibu? Boleh dibaca? Jurus kedua. Ini siapa yang di bawah nih kira-kira? Pak Asep saya pudin ya. Tadi kuda-kuda. Sekian. Oke, ini ada pendekar. Mau dibaca Pak Asep? Mau dibaca ya? Boleh ya? Boleh. Pendekar. Oh iya. Petarung. Jurus kedua, kelola informasi. Selamat datang pendekar. Selamat datang di Gunung Berapi. Di sini kita akan belajar mengenai jurus kedua, yaitu kelola emosi. Kendalikan emosinya agar emosi tidak mengendalikanmu. Oke, boleh. Pendekar. Biasanya pendekar itu keluar turun gunung ya, atau keluar dari gua gitu. Ini dari kursi. Luar biasa ya. Betul Bapak Ibu, selamat datang pendekar. Kenapa pendekar? Karena kan namanya jurus berarti identik dengan para pendekar ya. Selamat datang di Gunung Merapi. Artinya Gunung Merapi itu sekolah, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Kita akan mengelola emosi ya. Supaya apa? Emosi itu bisa kita kendalikan, bukan emosi yang mengendalikan kita. Itu berbahaya ya. Kalau emosi yang mengendalikan kita, akhirnya kita akan menjadi orang yang tidak terkontrol, dan bisa jadi dampaknya adalah bukan kita saja, tapi ke yang lain pun akan terdampak buruk. Begitu. Baik, lanjut. Metode yang akan saya sampaikan yaitu metode ARKA. Apa itu ARKA? ARKA itu A-nya aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konsep, dan A yang terakhir adalah aplikasi, gitu ya. Jadi menggunakan ARKA karena memang dengan ARKA ini bisa lebih efektif kegiatan yang akan nanti berlangsung. Oke, masuk ke bagian pertama ya, aktivitas A. Nah di sini Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas. Ya, aktivitas kita adalah Bapak Ibu semua diberikan kertas satu-satu. Tolong dijadikan tasnya ya. Oke, mangga. Kertas kosong ya, baca kosong. Ini bantu Pak. Pesanan. Aduh, lupa aduh. Oke. Ya, ini pakai transportnya. Iya, di guru matematika betul. Satu-satu. Satu orang satu. Kita dibantu. Terima kasih. Bapak Ibu, ini adalah kertas ini digambarkan adalah hati Ibu, hati Bapak Ibu, perasaan Ibu. Ya. Ya. Kita masuk ke aktivitas yang pertama. Oke, baca dulu ini ya. Setiap peserta akan menerima satu lembar kertas ya. Dan ini kertas ini adalah respon ketika ada cerita yang nanti kita baca ya. Nanti juga akan dilibatkan Bapak Ibu yang membaca, para relawan boleh ya dibaca, biar ada terjadi interaksi gitu ya. Tidak hanya saya yang menyampaikannya. Ada cerita yang pertama. Cerita yang pertama, ini gambaran siapa nih? Motor merah. Bu Epi yang benar. Boleh dibaca relawan, silakan. Bu Rina. Bu Rina. Oh iya, lupa saya sampaikan Bapak. Bapak Ibu itu kan kertas itu perasaan Ibu. Nanti ketika muncul
Ya. Boleh diramas atau di apa? Diusak. Boleh dimakan. Perasaan sabar dulu, sabar itu diusak. Sabar diusak, ya. Kecewa itu berarti di sobek, dikecek-kecek gitu ya, dilecek gitu. Dan emosi marah itu bisa disobek, bisa gimana gitu. Ya, boleh. Gitu ya. Jadi tergantung kita seperti apa penangkapan dari Bapak Ibu. Boleh Bu Rina? Bu Rina maju, Bu Rina. Maju dari sini. Oke, di sini yang satu Bu. Satu. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah, Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Kira-kira Bapak Ibu apa perasaannya ketika terjadi? Silakan aplikasikan kepada kertas yang ada. Kalau yang sabar dilus saja, kalau yang kecewa boleh diremas. Kalau yang marah malah disobek, boleh. Tapi jangan tergecek. Oke, cerita kedua ya, biar cepat. Relawan, yang lain relawan, lain. Bu Devi, boleh. Paksa wanitanya. Aja. Udah berkesemua Bu, berkesemua. Dua, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, kami masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat." Apa yang Andi yang datang telat dan kita tuh tadi udah diuji juga ya. Kemudian belajar. Oke, sama. Berikutnya cerita ketiga, boleh Pak Kiki. Minta dibaca Pak. Ayo Pak. Boleh ke depan, Bu. Boleh ke depan, Bu. Ya boleh. Nomor 3 ya Bu. Ya, tiga. Pelajaran pun dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak atau Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada, dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa, Bapak atau Ibu guru menunjukkan apa tuh? Melanjutkan mengajar seadanya. Bayangkan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Ya, perasaannya boleh di apakah itu perasaannya? Kalau sabar, usap. Kalau marah, kalau kecewa boleh diremas. Kalau marah boleh sobek. Makasih Pak Ibu ya, luar biasa. Lanjut ke cerita nomor keempat. Oke, ini boleh dipaksa. Belum paksawan nih. Pak ini saya paksa baca. Ada anak yang gitu. Bayangkan siapa ya di sini? Di tengah pelajaran saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberikan perhatian. Dia menunduk di bangkunya. Saat didekati ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Adakah sesuatu begitu ya sahabat? Ini sudah alami semua. Betul Bang, memang makanya. Aduh bener-bener ya. Ada. Berarti ini riset sesuai riset ya. Baik Pak yang kelima. Siapa yang mau baca? Pak Jajar mau? Pak. Jangan dulu. Pak Jajar dulu. Sudah alami semua. 6. Kelima. 6. 5.
Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk pintu kelas. Bapak ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, "Maaf, saya pamannya Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah sakit karena menunggu ayahnya yang sedang sakit. Meski kurang tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin mau jemput Andi karena ayahnya masuk ICU." Bagaimana perasaan Bapak Ibu? Sabar ya, Oke. Terima kasih Pak Dedang. Begitu dramatis membacakannya sehingga semua kita terharu. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu semua lanjut ke cerita ke-6. Silakan Bu Cucu. Bu. Ada dulu. Yang keenam, Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. "Oh ya, Pak Guru, Ibu Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini, jadi saya bawa. Siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya." Bu Guru melihatnya dan ternyata itu adalah bahan ajarnya yang tadi dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamit. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Menemukan bahan ajar yang tadi dicari kemana-mana ya, sampai perasaan kalut. Oke, berarti senang, berarti susah ya. Cerita terakhir, boleh Bu Nina maju Bu, karena ini lumayan pojok Bu Nina itu ya. Sampah. Cerita terakhir yang ke-7. Contoh. Terus maju Bu, terus. Maju terus Bu. Udah Bu, cukup. 7. Jangan deket-deket Bu. Tujuh, Bapak atau Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak atau Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat, menggunakan bahan yang telah disiapkan. Pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Bahagia sekali. Ya, oke. Bapak Ibu tadi judulnya, ceritanya ada 7 dan kita setelah itu akan ada refleksi dari aktivitas tadi ya. Refleksinya adalah kita diskusi ya. Di sini ada pertanyaan, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Coba lihat semuanya kondisinya. Ada yang masih rapi? Bu Devi udah sobek. Sobek. Oh gitu. Coba yang masih rapi, yang lumayan rapi, boleh dipaparkan kenapa kertasnya di bawah rapi? Sama Bu. Boleh berpendapat kenapa kertas Anda masih rapi? Ini susah sekali Bu, susah. Kalau pakai kertas Masih rapi. masih rapi Bu. Sabar banget ya Pak Ardi. Sabar banget Bu. Susah. Soalnya apa yang membuat kertas Bapak tuh utuh seperti itu? Karena dari pertanyaan tadi itu Bu, ceritakan tentang apa itu yang motor ya itu. Tentang ketiduran ya Bu, karena Salah satunya Pak. Kenapa nggak beli dulu? Terus. Oke, terima kasih Pak Adi, luar biasa. Nih, mana kertas yang paling kusut? Perasaannya selalu sobek. Kusut pertama. Kusut ketiga dulu. Ada yang sobek. Abang tuh naon ya kertas jadi gitu. Kenapa ya Pak? Gak kesel. Menghadapi jawaban. memang kesabaran itu perlu ditanamkan Bu. Tapi karena keseringan ya. Jadi Nggak salah sih. Masya Allah, akhirnya Bu. Ya kembali
lagi sayang gitu lagi ya Bu. Itu dicoba lagi. Kayak gitu lagi. Iya. Ya, Mas, Pak. Ada cerita keberapa yang buat Abah terharu? Yang terharu sih dia bilang. Terakhir. Yang Ayahnya itu ya. 5 ya. Ya. Ternyata Andi itu Ada kataku. ayamnya anak. Sayang sih ada. Iya. Akhirnya sih ya, itu anak kita semua. Waktu saya emosi, bukan emosi. semua, ya. Kayak tadi saja aja. Masya Allah, lagi pacaran. Ya, nggak tahu waktu itu emosi apa kan? Bos nanti. Tuh karakter apa kayak gitu Bu? Siap. Terus saya nyewot Ya, oke. ayah harunya anak. Buat Abah. Terima kasih Abah sudah memaparkan, menjelaskan kertas yang kondisinya seperti itu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, di sini adalah bisa kita refleksikan bahwa namanya emosi itu ya tergantung bawaannya masing-masing. Namun di sini ingat ketika kita melakukan sesuatu pasti ada dampak yang harus kita terima atau konsekuensinya. Seperti tadi kita sudah yang step pertama sampai cerita yang terakhir itu pasti ritme emosinya berbagai macam. Ya. Emosi itu bukan marah saja, emosi itu banyak sekali. Emosi itu kalau lagi senang berarti ada emosi senang. Kalau suasananya kita lagi hal-hal yang sakit atau membuat kita kecewa berarti kan kecewa. Jadi emosi di sini perlu kita tata, perlu kita kendalikan. Karena bisa jadi emosi yang kita lakukan ternyata di balik itu ada sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, di sini perlu peran yang namanya mengelola emosi supaya emosi kita kendalikan, bukan emosi yang mengendalikan kita ya. Luar biasa Bapak Ibu guru hebat SMP Dulu. Terima kasih aktivitasnya dan refleksinya sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi emosi itu memang harus apa ya, harus kebiasaan mungkin ya. Cuman di sini kembali lagi yang namanya manusia pasti berbeda-beda karakter. Nah ini kalau ke anak ya kita sebisa mungkin harus bisa memberikan contoh untuk mengenalkan emosi seperti apa. Namun mungkin situasi yang berbeda bisa saja ya kita melakukan hal-hal yang di luar kita kendalikan. Ya itu mungkin sisi lain yang namanya manusia pasti ada sisi keterbatasannya ketika mengendalikan emosi masing-masing. Oke, berikutnya ya, ada konsep tadi angka refleksi, ada aktivitas refleksi dan konsep. Nih konsepnya seperti apa di kelola emosi ini? Baik Bapak Ibu, ini ada bagan atau peta tentang pembelajaran sosial emosional atau learning ya, yang disebut dengan SEL. Apa saja? Yaitu ada self awareness, benar nggak sih bacanya Pak Asep? Self awareness. Nah, kalau salah mohon maaf ya Pak, saya orang Sunda. Atau di Indonesia menyadari diri. Apakah itu? Yaitu kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Jadi kita harus sadar nih, emosi kita ini bagaimana, seperti apa. Karena bisa jadi emosi yang kita lakukan itu pasti mempengaruhi ke kita dan ke yang lainnya ya. Contohnya seperti apa? Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Jadi bisa menempatkan lah Bapak Ibu. Kita butuh semua emosi, gak ada manusia tanpa emosi. Kalau flat tidak ada emosi, senang tidak pernah, sedih tidak pernah, bahagia, itu bukan manusia berarti ya. Apa itu ya Pak Arifin ya? Apa itu ya kalau manusia tidak punya emosi? Semua punya emosi, makanya dari itu bisa menempatkan. Bener gak kalau anak ini ya nggak bisa baca, bener marah ya Pak ya? Wajar, karena apa? Menempatkan situasi yang tepat. Tapi kalau anak yang lihat atau gimana bener baik, malah kita marahin itu juga tidak sesuai. Iya itu betul ya, tidak sesuai lah seperti itu. Jadi kapan kita sedih itu ada waktunya, kapan kita marah juga kita ada waktunya. Yang kedua ada self management atau mengelola diri, yaitu kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Bisa dikelola. Emosi ini bisa kita kelola seperti apa? Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut, khawatir dan lain-lainnya. Jadi biasanya waktu kalau lagi marah, kemana tuh larinya? Ke makan ya Bu Devi? Iya. Kalau lagi kecewa bisa sakit hati, makan, ada yang shopping, ada yang mau ngerokok ya mungkin ya, ngerokok gitu ya. Itulah mengelola diri daripada kita ribut atau apa dengan seperti siswa. Kita ke siswa nih, kita lakukan ke siswa itu
kelola diri kita, manage supaya emosi kita tidak sampai kebablasan gitu ya. Nah, tenangkan diri, atau bisa jadi kita kayak keluar dulu, atau kita pegang HP atau gimana, terserah. Yang penting manajemen diri itu, mengenai itu bisa teratasi, tidak sampai ke tahap yang ekstrim seperti itu ya. Oke, berikutnya ada responsible decision making atau apa namanya? Mengambil keputusan bertanggung jawab, yaitu membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi tertentu. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sedang mulai emosi, contoh emosi marah lah, kita sering emosi marah, ini harus tahu konsekuensinya, harus tahu dampaknya, ya. Karena apa yang kita lakukan itu pasti ada pertanggungjawabannya. Seperti apa? Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri saya dan orang lain. Betul kan Bapak? Kalau udah kita emosi misalnya, atau emosi kayak kecewa lah, kita pernah kecewa. Kecewa itu pasti kalau terlalu mendalam kecewa yang kita lakukan, maka dampaknya kepada diri kita atau kepada orang lain pun kita tidak terbuka. Nah, ini akan ada kerugian-kerugian yang kita rasa, dan ini harus bisa diambil keputusan yang tanggung jawab. Artinya jangan sampai emosi tersebut itu berkelanjutan atau berlarut-larut, tapi kita harus punya keputusan yang tercepat supaya kita bisa lebih menguasai situasi yang kita hadapi gitu ya. Kemudian berikutnya ada relationship skills atau terampil berrelasi, yaitu kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Seperti apa? Seperti saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Artinya ini adalah kemampuan sosial dengan orang lain. Biasanya kan kalau ada teman lah, mungkin teman atau siswa kita yang secara sosialnya itu tidak baik gitu, karena mereka punya emosi yang gampang marah, gampang tersinggung gitu kan ya. Nah ini harus terampil berrelasi, jadi harus bisa menguasai bagaimana caranya supaya pertemanan itu jadi baik, yaitu caranya adalah mengendalikan emosi supaya emosi itu tidak berdampak buruk kepada yang lain ataupun diri kita begitu. Yang terakhir ada social awareness atau peduli sosial, yaitu kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda, yaitu saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun yang berlaku. Artinya dalam peduli sosial, kalau secara kita tidak peduli sosial dengan lingkungan kita, maka hubungan kita dengan yang lain akan terganggu. Ya, musuhan mengganggu tidak? Mengganggu Bapak Ibu dengan hubungan kita dengan yang lain? Pasti ya. Satu musuh itu terasa banyak daripada 1000 teman. Ya, ini kalau selalu berusaha itu berarti hidup kita tidak akan nyaman. Nah, jadi kita harus peduli sosial, jangan sampai ada yang selek atau bermusuhan begitu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Ini yang terakhir, yang ketiga adalah konsep juga. Konsep berikutnya adalah self awareness, mengenali peta emosi. Ya, jelas tidak Bapak Ibu? 6 emosi dasar dan turunannya. Apa saja itu? Ada stikernya ya, ada emotikonnya. Bahagia itu kalau apa saja sih Bapak Ibu? Bahagia itu kalau puas, lega, riang, damai, bangga, untung, bersyukur dan bersemangat, itu pasti bahagia. Ya, biasanya cair betul. Cair es batu. Bahagia ya, gak ada cairnya bahagia. Buat guru-guru ada cair gitu ya, mungkin cair kayak cair aja. Itu emosi dasarnya bahagia. Yang kedua emosi dasar sedih. Apa turunannya? Malu, kosong, kecewa, kasihan, berduka, bersalah, kesepian, sengsara, terlantar. Itu sedih sekali. Ya, itu benar-benar emosi yang membuat hati kita tuh sangat-sangat terpuruk mungkin ya. Oke, ada lagi emosi dasar jijik. Apa saja turunannya? Anak, muak, risih, bosan, penat. Nah, itu emosi dasar dan keturunannya dari jijik tersebut. Ya, digambarkan dengan muntah ya seperti itu. Kemudian ada lagi emosi dasar marah. Nah, ini marah seperti apa keturunannya atau jenisnya? Iri, kesal, benci, murka, cemburu, tersinggung. Itu emosinya adalah marah. Yang kelima, takut, emosi takut. Kalau takut berarti Bapak Ibu sedang apa? Sedang ngeri ya, ngeri melihat tayangan atau yang melihat gugup, cemas dan
tersiksa, waspada, ragu, dan tak berdaya. Itu pasti ada emosi yang dinamakan dengan takut. Yang terakhir adalah terkejut, ketika heran, tertipu, terpesona. Yang ini, hah, gitu ya. Cair airnya, hah, gitu ya. Terkejut lah ya, merasa di luar dugaan. Oke, konsep berikutnya adalah self management, mengenali peta emosi. Yaitu ada otak kita itu Bapak Ibu ada 3 tingkatan ya. Ada neokortex bagian atas, yang tengah adalah otak limbik, yang ketiga adalah otak reptilian brain ya. Saya tidak ada gambarnya, tapi otak itu kalau digambarkan, yang pertama adalah namanya neokortex itu logika, yang main itu logika ya, akal kita. Nah ini emosi yang paling tinggi ada logika dengan akal, karena dengan akal biasanya menemukan ide-ide, bukan jadi jalan yang buntu gitu, karena akal itu pasti akan berkembang kemanapun. Nah, pada masa mode ini kita berpikir tenang, logis, penuh pertimbangan, dan jika pawang kehilangan kendali, kita sebutnya pawang. Jika logika itu hilang, maka yang terjadi adalah bunglon. Nah, limbik ini perasaan, ya, feel gitu ya. Kalau si logika ini hilang, tidak berjalan, maka limbik akan keluar. Bunglon disebutnya ya, karena memang sesuai kondisi. Mengambil alih kendali, perasaan akan mengambil alih kendali jika bunglon hilang kendali. Nah, ketika limbik ini hilang kendali, tidak terkendali, maka yang ada adalah dinosaurus atau otak yang paling dasar, disebut dengan reptilian brain, dinosaurus, yaitu akan melakukan tindakan. Jadi logisnya tidak jalan, perasaan tidak jalan, akan ada tindakan, ya kayak meraung gitu. Nah, kalau semua dua ini hilang, maka dinosaurus yang pegang kendali, kita ada tindakan. Reptilian brain ini modenya hanya tempur atau kabur. Tempur perang, kabur berarti lari. Nah, jika mode ini aktif, bunglon atau empati dan pawang logika, maka otomatis akan mati. Nah, jika mode ini aktif, otak yang paling bawah ini, maka si logika dan perasaan akan hilang. Yang ada adalah muncul-muncaknya. Nah, pernah lihat ada ini ya, tayangan bapak guru dan siswanya yang dua-duanya menggunakan emosi dinosaurus. Itu pada waktu itu kan di tayangan itu si siswanya marah, gurunya juga marah, akhirnya ditendang sampai viral kan video tersebut. Nah, ini mereka logika dan perasaannya sudah tertutup. Yang ada adalah otak reptiliannya. Wah, gitu loh. Kata-kata kasarnya harusnya apa? Seorang siswa kepada guru itu harusnya menghormati, tidak usah dengan pasang bada atau kata-kata, dan gurunya pun mungkin hilang kendali, yang namanya kepancing sama siswa ya, kata-kata kasar, kemudian tindakan yang kayak menantang, pasti guru juga akan melawan balik. Nah, ini pikiran otaknya korteks dan limbiknya tidak jalan. Yang ada adalah reptilian brain atau bisa disebut dengan dinosaurus. Jadi ada kayak penyerangan, dua-duanya perang. Nah, ini bahaya ya Bapak Ibu. Semoga kita masih dalam limbik ya, atau gimana? Sudah logika dan limbiknya bermain? Ada tindakan bermain? Enggak lah, enggak sampai. Kita mah kumaha dihadap nih Bang, lampu udah ngerada-rada gini. Omongan kayak pasti kasar. Ya betul ya Mbak ya. Nah itulah betapa kuasanya Allah menciptakan otak kita ini berbagai 3 tingkatan: otak logika, limbik atau perasaan, dan otak reptilian ini. Dan otak yang paling rendah adalah otak reptilian atau hewan. Makanya hewan itu tidak ada akalnya. Mereka makan di mana saja, mereka tidak di baju pun tidak masalah. Itu otak hewan. Nah, kita jangan sama punya otak hewan, dan kita masih ada di level neokortex atau paling rendah limbik lah, seperti itu ya. Oke Bapak Ibu, itu dari konsep yang disampaikan. A-nya tadi apa? Aktivitas. R-nya refleksi dari cerita tadi. K konsep, dan yang terakhir adalah aplikasi. Oke. Apa aplikasi itu? Yaitu menciptakan suasana kelas yang bernuansa sel. Sel itu apa tadi Bapak Ibu? Social, emotional learning. Jadi suasana di kelas itu harus bernuansa sel.
Seperti apa? Lingkungan belajar yang aman, yang suportif dan menyenangkan, yang secara aktif mendukung perkembangan siswa, perkembangan sosial dan emosional siswa. Contohnya dalam hal pembelajaran kooperatif dan kolaboratif, biasanya ada diskusi gitu ya Bapak Ibu. Dengan diskusi itu akan membuat hubungan emosional anak itu menjadi bagus. Kan kalau tidak ada diskusi biasanya individu ya masing-masing kayak nilainya udah sebisa ini. Tapi kalau ada diskusi biasanya ada suasana yang membuat mereka itu bersama, merasa ada kekeluargaan, merasa ada pertemanan yang terjalin, akhirnya ada rasa tanggung jawab bersama seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah lingkungan yang suportif dan positif. Lingkungan kita alhamdulillah, lingkungan kita sudah sangat-sangat baik, cukup baik. Lingkungan kita sangat mendukung, di setiap tempat selalu ada yang namanya menjaga kebersihan. Tempat-tempat sampah selalu ada. Di kelas pun diberikan ruang untuk menjaga kebersihannya baik. Jadi insya Allah kita sudah bernuansa sel ya di kelasnya. Bukan sel ini ya, bukan sel penjara. Tapi saja adalah sosial emosional learning. Berikutnya ada lingkungan yang suportif. Berikutnya ada ruang kelas yang nyaman. Nah, Bapak Ibu ciptakan ruang kelasnya yang nyaman, terutama ini untuk guru mapel, mohon maaf guruan kelas. Ini perlu yang namanya rasa memiliki kelas itu dengan cara menjaga kebersihan, menjaga ketenangan di kelas supaya apa? Kelas kita ini punya rasa emosionalnya tuh jadi tertata gitu, nggak ada bawaannya marah. Itu sampah di mana wae? Nah, itu kan guru biasa begitu ya. Saya sendiri mungkin ya. Kalau lihat sampah tuh pasti emosinya tuh apa? Marah kan? Sampahnya gitu. Ada kalau jatuh hutan, anggar bae ya. Itu sampahnya tolong buang. Aduh, itu lewat saja. Tapi kalau sampah, nah itu baru kayak ada satu sebuah respon yang memang yang ditanggapi dengan secara reaksi juga gitu. Namun kan kita kalau bisa sih tidak seperti itu. Namun ya tergantung situasi juga ya. Sepertinya sekolah kita insya Allah sudah nyaman untuk anak-anak karena sudah begitu baik dan kedepannya akan lebih baik lagi. Baik, Bapak Ibu semuanya, yang terakhir ada jurus terima kasih. Tepuk tangan kita semua, Bapak Ibu guru hebat SMP di Grede. Apa yang tadi disampaikan, mohon maaf. Itu adalah bukan saya menggurui atau lebih pandai Ibu Bapak semua. Saya ini hanya guru biasa yang akan selalu haus akan ilmu, karena ilmu itu masih luas, masih banyak ya. Di kita itu adalah lebih atas ilmunya dari kita semua. Jadi mohon maaf penyampaian tadi ada yang kurang berkenan dan kurang jelas. Mudah-mudahan bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Baik, itu saja Bapak Ibu semuanya. Untuk akhirnya kita coba satu lagu lagi ya, yang tadi ya, boleh Bapak Ibu penutup boleh ya, ya karena supaya keluar dari sini atau keluar kita berpisah ini ada kesan yang rada-rada asik gitu ya, mendengarkan lagu yang kita nyanyikan. Lagunya apa tadi Bapak Ibu? Tepuk Sakinah, oh boleh. Ya betul. 7 jurus BK hebat. Baik, boleh berdiri ya Bapak Ibu ya sebelum kita membubarkan acara ini. Kita tadi gerakannya kalau 7 itu dan satunya kalau emosi karena kalau potensi karena ada di otak kita, kemudian emosi itu ada di punggung kita, di pundak kita, dan ada yang namanya tumbuh resiliensi, itu adalah daya juang atau daya semangat, yaitu dibuktikan atau diaplikasikan dengan gerakan. Oke, sekarang ya Bapak Ibu ya semuanya dengan semangat mengikuti acara implementasi jurus BK dan kuat. Kalau nyanyi Bapak Ibu, ayo tumbuh di lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan
situasi. Oke, satu verse lagi. Warga sekolah aman dan nyaman dan juga mengembirakan. Oke, tempat bertumbuh harapan bersama kita wujudkan mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menangkan situasi. Tujuh jurus dekat bersamamu melangkah ke langit. 7 jurus dekat 7 jurus gerakan dunia. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaannya. Salam dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus,